Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di program perbincangan bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Kali ini bersama dengan BPP Kecamatan Jabon. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, bahwa 1 jam ini nanti kita akan berbincang-bincang mengenai vaksinasi pada unggas. Ya, seperti apa selengkapnya nanti akan disampaikan oleh ada beberapa narasumber yang sudah dijadwalkan akan ke radio, begitu ya, ke studio maksud saya. Tapi yang saat ini sudah ada di studio ada 3 orang. Ada Bapak Revan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Revan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Oke, kabar baik ya Pak Revan? Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Afif Husni. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Afif. Oke, kabar baik juga ya Pak ya? Ya, baik. Sehat dan kuat Pak. Harus Pak ya? Ya. Di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan ya. Baik, di sebelahnya ini ada Bapak Sunyoto, betul ya Pak ya? Pak Sunyoto ya. Selamat pagi Pak Sunyoto, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke. Salam sehat. Baik, pagi hari ini Bapak-Bapak semuanya, kita membahas tentang pentingnya vaksin pada unggas. Nah, vaksin ini kan biasanya untuk mencegah, ya, fungsinya untuk mencegah penyakit begitu. Tapi kalau secara fungsi sebenarnya apakah hanya untuk mencegah penyakit saja atau justru ada fungsi lain, yaitu mungkin meningkatkan produksi atau seperti apa sih? Ini mungkin siapa yang pertama bisa ditanggapi, silakan. Pak, saya memang begini Pak. Produksi apa itu juga berkenaan dengan imunitas daripada hewan tersebut. Jadi sangat berpengaruh pada produksi juga. Jadi apa itu istilahnya, ada serangkaian tes yang dilakukan. Kalau memang imunnya turun, kita akan istilahnya refak. Jadi divaksin ulang begitu. Jadi revaksin ya Pak ya. Produksi juga. Oke, bisa dikatakan bahwa kalau misalnya divaksin itu juga bisa meningkatkan produksi. Bisa seperti itu Pak ya. Jadi di samping mencegah penyakit juga bisa meningkatkan produksi gitu. Nah, selama ini yang kita tahu unggas itu paling enggak ayam atau itik atau bebek gitu ya. Nah, memang dibatasi hanya itu saja ya Pak. Enggak, jadi atau mungkin burung atau apa begitu Pak. Kita harus lebih mengenal dulu apa itu vaksin kan. Jadi yang disebut vaksin itu adalah agen penyakit yang dilemahkan sehingga dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang terjadinya antibodi atau untuk memberikan kekebalan pada hewan tersebut. Kalau yang kita kenal di manusia itu kan umum toh, imunisasi ya betul. Itu sama vaksinasi namanya gitu loh. Jadi ndak orang toh, hewan juga harus divaksinasi. Jadi yang kita bahas ini dalam skupnya unggas. Padahal seperti ternak besar juga ada vaksinnya, seperti sapi itu ada vaksinnya gitu loh, untuk melindungi dan memberikan kekebalan terhadap penyakit itu. Oke, nah ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan ya, seperti macam-macam vaksinnya, kemudian dosisnya, dan masih banyak lagi. Nah, ini kalau boleh sebelum ke situ, saya juga ingin menanyakan apakah sebenarnya untuk pemberian vaksin ini itu bagaimana Pak pemberiannya? Apakah memang diberikan pada saat unggas itu? Mungkin kan ada aturannya ya Pak ya, usianya berapa? Istilahnya program vaksin Pak. Kalau manusia kan mungkin balita ya kan, kemudian usia berapa dikasih dengan macam-macam begitu. Kalau unggas ini, atau mungkin dijelaskan dulu fungsi vaksin itu seperti apa dan kemudian bagaimana ini? Ya, saya lanjutkan masalah vaksin tadi Pak. Selain tujuan utamanya kan memberikan kekebalan. Ya, jadi vaksin itu sendiri nanti dibagi, kalau kita bicara unggas Pak ya. Vaksin ini terbagi lagi menjadi 2, live sama kill.
Nah, yang dimaksud vaksin live ini biasanya diberikan secara tetes. Nah, gitu. Biasanya memberikan kekebalannya jaraknya pendek, cuma 2 minggu sampai dengan 1 bulan lah, begitu. Tapi kalau yang kill kekebalannya permanen, Pak, gitu. Bisa kita ulang paling 6 bulan lagi, gitu. Tapi kalau yang jenis live gitu ya bisa 2 minggu kekebalannya. Kalau kita ngomong 1 bulan nggak berani, biasanya 2 minggu. Terutama kayak ayam potong gitu kan. 2 minggu sekali harus divaksin karena dia hanya mengandalkan vaksin live saja. Gitu. Masalah program ini masing-masing jenis ayamnya beda-beda, Pak. Kalau potong tuh umurnya kan pendek, cukup live. Sedangkan untuk yang pendek itu berapa, Pak? 1 tahun? Nggak sampai atau berapa? Apanya ini, Pak? Kekebalannya cuma 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu. Kalau yang kill itu yang permanen, Pak, bisa 6 bulan sampai 1 tahun bisa. Gitu loh, yang live, yang kill. Jadi programnya itu macam-macam. Kalau yang petelur ini yang panjang programnya. Jadi mulai umur 4 hari, 14 hari, 19 bisa. Iya, 19 hari kita terus, Pak, beruntun sampai umur 120 hari. Gitu loh. Sesuai dengan tingkat penyakitnya, kan pada umur sekian penyakitnya apa, umur sekian penyakitnya apa gitu. Nanti disesuaikan dengan kondisi lapangan juga. Baik. Sebelum ke sosialisasi, ini kan penting juga nih, Pak, ya. Intinya kan tidak semua peternak itu tahu ya, apalagi peternak pemula. Kalau mungkin pengusaha ayam pasti sudah sedikit tahulah tentang apa vaksin dan sebagainya begitu ya. Tapi peternak pemula ini kan juga dinas BPP Jabon ini kan juga harus sosialisasi kan ke para peternak atau masyarakat. Dalam arti gini, ada juga yang hobi, iya kan? Misalnya hobi memelihara ayam dan sebagainya. Ini kan jarang tersentuh, Pak, dengan informasi-informasi semacam ini gitu ya. Mereka hanya memelihara, kasih makan yang bergizi. Kalau vaksin mereka kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Baik, itu nanti kita akan bahas lagi. Tapi saya ingin ke Pak Revan ya. Ini sebenarnya pemberian vaksin itu kalau tidak kalau bukan gini. Pemberian vaksin itu seperti yang saya katakan tadi, itu kan dalam upaya mencegah penyakit ya, dan juga tadi ada kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Nah, mungkin bisa dijelaskan keunggulan atau mungkin ada sisi kelemahan vaksin itu kira-kira apa kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin keunggulannya atau kenapa sih kita harus unggas harus divaksin gitu. Ya, pada dasarnya kita istilah vaksin itu adalah memberikan kekebalan atau antibodi pada hewan atau unggas tersebut ya, Pak ya. Nah, jadi kalau vaksin itu kita berikan kepada unggas itu nanti apa yang telah disampaikan Pak Apip tadi, memang vaksin itu akan menambah membuat antibodi daripada unggas tersebut menjadi kuat. Apalagi kalau nanti ada istilahnya itu serangan penyakit ataupun yang lain, itu nanti unggas tersebut akan lebih tahan, akan lebih kuat menghadapi berbagai serangan penyakit yang ada di dalam itu, di dalam istilahnya di dalam komunitas unggas tersebut. Jadi salah satu keunggulannya daripada pemberian vaksin itu adalah memang unggas itu lebih baik itu dikasih vaksin dari umur sekitar 3 sampai 4 hari itu masih kecil, itu nanti akan membuat nantinya setelah kurun waktu dari kecil hingga hingga muda hingga dewasa itu nanti kekebalannya akan menjadi bertambah. Sehingga nanti kalau kekebalan itu semakin bertambah, jadi nanti otomatis nanti di produktivitasnya nanti endingnya nanti insya Allah nanti juga akan meningkat juga. Oke, baik. Itu saya tambahi, Pak. Silakan, Pak. Saya nambahi Pak Revan tadi. Jadi gini loh, Pak. Dengan diberikan vaksin tadi kan bisa dengan kekebalan terhadap penyakit otomatis kan mengurangi kematian. Ini yang paling penting seperti Pak. Dia kuat, istilahnya kan kita bentuk benteng gitu, kalau bisa diistilahkan benteng vaksin itu kan. Kalau ada serangan penyakit kan dia kebal, jadinya tidak sakit, tidak mati ternaknya gitu loh, Pak. Yang paling efek seperti itu kenyataannya.
Jadi kenapa saya dan teman-teman ambil tema ini, karena memang secara umum peternak-peternak itu nggak memperhatikan ini, dan kalau kita lihat di lapangan memang kerugian besar yang ditimbulkan, satu itu karena vaksin, kedua karena kandang. Yang saya tahu seperti itu. Tingkat kebersihannya. Bukan gitu ya, Pak, kapasitas yang kurang diperhatikan. Terlalu banyak. Jadi, berarti ya. Tidak cukup kandang itu dipaksakan, gitu loh. Iya. Jadi pengertian seperti ini yang mungkin berikutnya nanti akan di sesi minggu depan mungkin saya angkat kandang. Karena dua hal ini yang saya tahu di Sidoarjo ini. Butuh penjelasan yang panjang luas gitu ya. Mengenai kandang. Jadi seperti vaksin ini yang paling jelas kan yaitu tadi untuk mengurangi kematian karena serangan penyakit, yang paling pokok. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Seperti gini Pak, yang nampak sekali itu adalah kayak ayam petelur. Jadi kekebalan yang ada dalam tubuhnya ini kan terkurangi dengan keluarnya telur itu juga untuk memberikan antibodi bakal anak istilahnya kan gitu. Nanti kalau kita tes menurun, kita harus masukkan vaksin lagi gitu loh. Tapi secara umum memang 1 bulan sekali itu mesti divaksin minum kalau sudah produksi untuk meningkatkan kekebalannya ini Pak. Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Afif. Sebelum ke Pak Sunyoto ya, ini perlu saya informasikan untuk Anda sahabat Suara Sidoarjo, misalnya baik Anda peternak pemula atau yang sudah profesional ingin bertanya, ini mumpung ada ahlinya, expertnya di bidang peternakan gitu ya. Silakan Anda bisa bertanya interaktif di 0318961514 atau bisa juga pertanyaannya disampaikan via WhatsApp di 081130910009. Dan perbincangan kami pada siang hari ini sekali lagi bisa Anda saksikan atau bisa Anda nikmati secara live melalui @www.suarasidoarjo.id dan juga melalui YouTube ya, yaitu di PPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, Pak Sunyoto, saya bergeser ke Pak Sunyoto ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pentingnya pemberian vaksin pada unggas, kemudian juga dampak pemberian vaksin pada unggas. Nah, kali ini secara teknisnya ke Pak Sunyoto, teknisnya itu seperti apa sih Pak? Tadi kan sempat disinggung sama Pak Afif, ada yang ditetes ya, ada yang nah gitu. Teknisnya seperti apa? Mungkin tadi juga sempat disinggung bahwa vaksin itu diberikan pada hewan ternak usia 3-4 hari ya, Pak Revan ya. Nah, kan nggak hanya itu Pak, kan pasti setelah usia berapa pasti divaksin lagi kan. Nah, itu teknisnya seperti apa sih Pak? Usianya unggasnya berapa, kemudian pemberian vaksinnya itu apa saja sampai dia produktif lah gitu, siap dipanen istilahnya begitu. Ya, terima kasih Pak. Saya sampaikan pada teman-teman atau para peternak yang ada di wilayah mungkin saat ini sedang mendengarkan Suara Sidoarjo. Baik, nanti saya sampaikan teknis-teknisnya atau macam-macam mungkin jenis-jenis vaksin. Nah, ini dalam hal pemberiannya itu mungkin dari tetes dan ada yang diliwatkan lewat minum dan atau lewat suntik. Nah, suntik itu biasanya usia berapa Pak unggasnya? Kan masa kecil. Nah, itu biasanya waktu umur 4 hari. 4 hari. Oh, 4 hari sudah bisa disuntik itu sudah mulai divaksin dengan injek. Mungkin itu istilahnya saya bantu Pak Nyoto. Iya, silakan. 4 hari itu istilahnya kalau kita orang peternakan subkutan Pak, jadi di belakang leher sini. Oh, nggih. Mungkin kebetulan nanti malam saya mau lakukan, kalau ada yang mau belajar monggo ke Jabon. Melihat secara langsung prakteknya ya Pak. Kan kita juga bukan ahli ya Pak ya. Kadang-kadang kan enggak gitu. Selain penyuluh ragu-ragu loh Pak mau di rumah gitu Pak. Iya. Jadi kebetulan biasanya ada aja yang belajar. Kebetulan saya itu kalau nanti malam kita ada acara itu tadi. Misalnya di wilayah Kecamatan Jabon itu banyak pemula-pemula, peternak pemula itu banyak. Peternak pemula. Nah, itu kan Pak
Afif ini kan ahlinya ahli peternakan. Makanya beberapa desa Kupang, saya bilang peternak aja. ahlinya ahli peternakan. Kupang, Balongtani itu sebagian Jabon itu sudah mulai belajar dari sini lah. Sekarang ini Pak Afif ini pemasok ayam goreng mungkin ya. Maksudnya pemasok untuk ini. Ayam Arab, Pak. Ayam Arab, terutama ayam Arab. Di ayam Arabnya. Ayam Arab itu Ada biasanya tapi untuk ayam goreng ya Pak? Iya kan? Untuk dimasak ayam goreng ya, bukan? Bukan, kita petelur, Pak. Hanya ayam Arab telur. itu petelur. Telur yang putih itu, Pak. Oh, nggih. Iya. Ini sudah mulai di wilayah Kedung Cangkring, meskipun wilayah Pondok sekarang masih sudah banyak mulai peternak-peternak baru di wilayah Kedung Cangkring. Mungkin daripada nganggur atau masa-masa gini lebih baik kayaknya beternak ayam Arab kayaknya. Ini mulai berkembang di Kedung Cangkring karena konsultannya juga nggak terlalu jauh, malam, pagi, siang, sore sudah siap sebagai konsultan peternakan. Ya, nanti kita harganya sedang bagus ini telurnya, Pak. Oh iya, Pak. Iya, sedang bagus. Kan bijian itu. Sekarang bisa nyampe 2.000-2.100. Kalau dibanding ayam kampung, telurnya kan juga baik ya. Informasinya kan begitu. Dulu kan ayam kampung ya Pak ya. Kalau dibanding ayam Arab bagaimana Pak? Apa mana lihat mungkin? Dari sisi mananya. Kalau kandungan proteinnya bagus Arab karena pakannya kan terhitung proteinnya berapa. Kalau ngomong alami baru memang ayam kampung lebih alami. Tapi kan nggak banyak. Gitu loh. Lah seperti kebutuhan saya 1 minggu itu untuk suplai aja 6.000 butir, saya cari kemana ayam kampung 6.000 butir telurnya. Iya. Tiap hari. Bukan per minggunya. Per minggunya. Jadi istilahnya kita desertifikasi pakai ayam Arab, tapi saya semi organik. Gitu. Oh, jadi semi organik. Tidak semuanya melulu pakai kimia. Saya semi organik. Gitu. Oke, menarik sekali. Nanti kita akan gali juga kiat-kiatnya Pak Afif. Ini kan juga termasuk ternyata meskipun bekerja di BPP Jabon, tapi beliau ini menerapkan gitu. Langsung melaksanakan. Pelaku usaha juga. Kenapa? Pelaku usaha juga ini. Kayak gitu. Memang awalnya dulu tujuannya memang untuk penyuluhan, Pak. Kan selama ini kan terkenal kalau penyuluh itu tukang ngomong aja. Gitu loh, harus Pak. dibuktikan ya, Pak ya. Jadi saya buktikan sekarang gitu loh. Awalnya seperti itu motivasi saya beternak itu. Nah, di dilokno penyuluh tukang ngomong aja, buktinin di lo. Sekarang saya buktikan di rumah. Oke, nanti disampaikan ya Pak, buktinya apa saja ini. Baik, Suara Sidoarjo, nanti kita akan lanjutkan ya obrolan bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Jabon mengenai pemberian vaksin pada unggas. Tetap di Suara Sidoarjo. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter.
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit MAH. Info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Jabon
kita menyoal tentang vaksinasi pada unggas, dan tadi sempat disinggung oleh Pak Afif, Pak Revan, juga Pak Sunyoto sebagai narasumber pada pagi hari ini mengenai keunggulan dari vaksin saat diberikan ke ternak unggas dan masih banyak lagi. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi menanyakan atau tidak menanyakan saja ya. Jadi tidak sebatas menanyakan, kalau mungkin Anda ingin memberikan share pengalaman Anda ya, karena di sini juga ada bisa dikatakan coach peternaknya Pak Afif, konsultannya gitu ya. Nah, silakan ya. Anda bisa bergabung melalui 03189615114 atau melalui WhatsApp di 081130910009. Nah, saya coba buka, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan ke redaksi. Kansa, silakan. Ya baik, sudah ada pertanyaan yang masuk di redaksi dari Mbak Rindi di Buduran. Umur yang pas untuk ayam kalkun vaksinasi itu berapa tahun ya Pak? Kemudian dari Mas Sena di Sedati, untuk bentuk telurnya nanti adakah masalah Pak kalau habis divaksin? Kemudian dari Mas Jati di Semambung, pakannya apa ya Pak kalau nanti sudah divaksin atau harus ganti? Biasanya pakai pur seperti itu. Oke, baik. Saya ulang kembali ya. Jika tadi tidak menyimak atau masih belum menyimak dengan detail, ini ada Rindi di Buduran. Sebenarnya umur yang pas untuk ayam kalkun vaksinasinya itu berapa tahun? Ya, kemudian dari Sena Sedati, untuk bentuk telurnya nanti adakah masalah kalau habis divaksin? Jadi kalau habis divaksin, telur unggas ini berupa bentuk jadi kotak atau atau memanjang ya, atau mengecil atau makin membesar, atau justru kuningnya yang lebih banyak, putihnya sedikit, atau sebaliknya. Ya, siapa tahu kan, perkembangan teknologi kita nggak tahu ya Pak ya. Kemudian Jati Semambung, pakannya apa Pak? Nanti kalau sudah divaksin harus ganti atau pakai atau pakai pur? Selama ini Jati memakai pur ya untuk memberikan pakan ternaknya. Nah, kalau divaksin itu apakah nanti ada diganti pakannya, diganti nasi goreng mungkin? Mungkin ya. Silakan Pak Afif, Pak Rehan, Pak Sunyoto, monggo silakan. Untuk yang pertama tadi dari Buduran ya, Rindi, mengenai vaksinasi ayam kalkun kalau salah ya. Pada dasarnya vaksinasi itu dilakukan hampir sama unggas jenis-jenis unggas yang lain. Jadi mulai dari fase yang kecil itu umurnya 3 sampai dengan 4 hari itu bisa diberikan vaksin. Nah, salah satu manfaat diberikan vaksin mulai dari dini, mulai dari awal itu nantinya seperti yang saya sampaikan tadi akan membentuk suatu kekebalan di dalam tubuh unggas tersebut. Jadi nanti dalam taraf fase-fase selanjutnya itu nanti unggas tersebut akan lebih tahan dan lebih kebal terhadap berbagai jenis penyakit. Yang kedua, bisa kita lakukan fase selanjutnya itu adalah sekitar umur 19 sampai dengan 20 hari. Ya, itu bisa kita lakukan vaksinasi lagi. Kemudian waktu yang setelah dewasa itu bisa dilakukan secara teratur umur sampai dengan umur 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi untuk vaksin pertama itu kita berikan vaksin istilahnya itu ND. Vaksin ND itu kepanjangan dari Newcastle disease. Jadi itu penyebab dari penyakit kalau tidak salah itu tetelo. Nah, apa itu? Kalau di unggas itu tetelo itu biasanya gejalanya itu biasanya unggas itu akan seperti berputar-putar itu loh. Berputar-putar sehingga nanti kepalanya itu telo ke bawah menghadap ke tanah. Jadi itu untuk mengurangi atau mencegah daripada penyakit tetelo itu bisa kita lakukan dengan awal divaksin dengan jenis ND. Jadi vaksinnya itu bisa kita lakukan menggunakan tetes pada mata. Itu. Kemudian selain itu juga nanti bisa berbagai jenis vaksin itu macam-macamnya Pak. Di sini menurut antigennya itu ada 3 macam kalau tidak salah. Dari jenis yang protozoa, kemudian
jenis antigen viral dan antigen bakteri. Jadi penggunaannya itu berbeda-beda. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya nanti bisa dijelaskan kepada yang lebih menguasai dari ini. Pada dasarnya vaksin itu memang untuk meningkatkan kekebalan daripada unggas. Jadi pemberian vaksin ini memang juga sangat diperlukan yang nantinya setelah unggas itu bisa kebal terhadap berbagai penyakit dan endingnya nanti mengurangi daripada kematian unggas tersebut, dan nanti insya Allah nanti produktivitasnya akan selalu terjaga dan insya Allah bisa meningkat. Oke, baik. Ada tambahan mungkin Pak Afif dan Pak Sunyoto? Sudah cukup ya? Saya tambahi Pak. Oh tambah, monggo silakan. Ini loh masalah yang bentuk telur tadi itu loh. Oh ini pertanyaan kedua berarti. Ya, lanjut. Kalau pertanyaan pertama tadi sudah siap Pak Repan dengan panjang lebar. Oke, baik. Mulai yang kedua, yang ketiga ini saya lanjut. Mengenai bentuk telur ini bukan Pak, justru karena vaksinnya yang jebol. Jadi biasanya ayamnya sakit. Jadi kalau istilahnya itu vaksin itu ada yang namanya IB, infectious bronchitis. Jadi ini juga berpengaruh pada telur, menjadi lonjong-lonjong telurnya, nggak berbentuk bukan oval. Ya, nggak oval lagi, tapi lebih lonjong ya Pak ya. Karu-karuan kalau sudah kena IB ini. Oh iya. Terus lagi kalau yang namanya kena EDS, egg drop syndrome, ini sudah produksinya turun, ini kulitnya menjadi tipis seperti telur muda gitu. Iya. Nah, ini justru karena dia itu sakit, bukan karena vaksinnya. Kalau dia vaksinnya itu berfungsi dengan baik, telurnya justru bagus dan produksinya tinggi. Justru yang telurnya rupanya macam-macam itu justru karena dia vaksinnya jebol atau ayamnya yang sakit gitu. Terus masalah setelah divaksin pakannya apalah. Kalau pakan ini sesuai dengan kebutuhan dari umur ayam itu sendiri. Ini kan enggak jelas ini ayamnya jenis apa. Istilahnya kan gini. Oh berarti beda-beda ya Pak ya pemberiannya. Kan masyarakat itu awam sebut dia itu PUR. PUR itu kalau secara umum kita bilang BR1. BR1 itu diberikan sampai dengan usia 40 hari biasanya. Atau maksimal 2 bulan lah. Nah setelah 2 bulan kalau ayam petelur itu pakannya diganti pakan grower istilahnya gitu loh. Makanya ini kan nggak jelas. Kalau ayamnya potong ya BR1 sama BR2 gitu aja. Tapi kalau petelur, jadi umur 0 sampai 2 bulan kita kasih BR1, umur 2 bulan sampai 4 bulan kita kasih pakan grower. Setelah produksi 4 bulan kan mulai produksi dia. Dia berarti ganti pakan layar, pakan produksi gitu loh Pak. Jadi memang jenis pakannya macam-macam gitu loh. Tergantung jenis ayamnya, jenis unggasnya ya Pak ya. Makanya saya harapkan kalau mau konsultasi ke BPP Jabon monggo jam kerja untuk lebih jelasnya, karena ini masih yang tanya tadi dari Semambung masih wilayah Jabon, monggo kula aturi teng kantor mawon. Semambung mana itu? Semambung mana? Semambung Wonayu apa Semambung Jabon? Oh iya. Oh iya. Jabon ada Semambung, ada Semambung. Mohon maaf Semambungnya nggak jelas. Iya. Intinya 2 Semambung boleh kok datang dua-duanya, iya kan? Diaturi teng BPP Jabon. Terbuka untuk semuanya. Baik, untuk Rindi, Sena, Jati mudah-mudahan jelas. Mungkin ada tambahan dari Pak Sunyoto? Ada Pak tambahan? Sudah cukup ya. Baik. Nah, ini apa yang ditanyakan tadi saya kira juga pernah dialami oleh peternak lain ya Pak ya. Kekhawatiran dan sebagainya itu pasti, apalagi untuk peternak pemula kadang-kadang melakukan injeksi atau melakukan perawatan dalam hal ini itu agak ragu-ragu. Kalau mungkin memberi makan is oke, nggak ada masalah ya kan. Tapi kalau yang berkaitan dengan vaksin dan sebagainya, kadang-kadang kita juga agak ragu-ragu karena dosisnya bagaimana dan sebagainya. Nah ini perlu pemahaman. Nah selama ini Pak Afif
selaku sebagai peternak yang sudah malang melintang di dunia peternakan, bukan persilatan ya Pak ya, tapi peternakan. Nah, begitu. Untuk para peternak pemula itu sebenarnya dari meyakinkan mereka dari keraguan-raguan sehingga mereka yakin untuk bisa beternak itu apa yang dilakukan, dan kemudian mungkin ada saran Pak, kira-kira dari beberapa unggas yang disarankan, unggas yang mungkin paling menguntungkan. Dalam hal ini peternak pasti pingin untung ya. Nah itu apa? Juga pemeliharaannya atau pelawatannya nggak terlalu rumit begitu. Apa ini Pak? Kalau saya sih apa itu istilahnya enjoy Pak. Jadi ternak itu dia sukanya mana dulu. Kalau dia itu dasarnya sukanya potong, ya monggo potong. Kalau sukanya petelur, monggo dipetelur. Semua memberikan keuntungan pada prinsipnya. Iya. Tapi orangnya kalau nggak suka, berat tuh Pak, dipaksa. Orangnya sukanya petelur, terus ternyata dia berusahanya di ayam potong. Nggak enak rasanya gitu loh. Jadi sukanya mana dulu. Jadi kerjanya itu biar enjoy gitu loh. Itu yang paling penting menurut saya itu seperti Oke, jadi memang ada alternatif pilihan, apakah pedaging atau petelur gitu ya Pak ya? Semua prinsipnya menguntungkan. Sukanya yang mana? Kalau saya itu, jadi nggak ada beban bekerjanya itu. Kasih makan ayam itu nggak ada beban istilahnya. Karena dia suka. Nah, gitu kalau misalnya kalau orientasinya nanti itu matre, maksudnya kejar keuntungan, memang benar kita cari keuntungan. Ini bisa hancur yang saya lihat. Oh ya. Hancurnya kenapa? Pakan dikurangi, diirit-irit supaya dipikir cukup. Ternyata ayamnya malah rusak, gizinya kurang. Jadi kalau menurut saya itu seneng dulu. Senengnya apa? Baru. Berarti selain bisnis juga harus ada sisi hobinya ya Pak ya. Iya kan? Kalau hobi itu kalau biasanya ada sesuatu kendala atau yang merugikan itu kadang-kadang nggak terlalu menyesal. Iya memang gitu. Iya kan? Ya saya lihat seperti itu Pak. Banyak itu kan karena kejar keuntungan sehingga terutama pakan Pak yang diirit itu. Jadi pekerja itu yang penting senang dulu sama ternaknya gitu loh. Berikutnya baru kedisiplinan. Kalau ayam itu kan tertib. Kalau biasa makannya jam 7 ya jam 7. Kalau telat, kalau maju gak apa-apa Pak. Misalnya kan biasa jam 7 kasih makan jam 6 gak apa-apa. Biasa jam 7 kasih jam 8. Nanti sore produksinya turun pasti, stres. Oke, gitu. Baik. Program ini kan tidak hanya didengarkan oleh para peternak ayam ya, mungkin peternak unggas lain, bebek atau angsa dan sebagainya gitu ya Pak. Nah, apakah tadi memang sempat saya dengar selintas saja pemberian vaksin ini memang diberikan tidak hanya pada ayam tapi seluruh unggas hampir sama ya, betul ya Pak ya itu ya? Betul. Nah, mungkin bukan hanya vaksin tapi perawatan ya, kita memaintain ternak itu apakah beda-beda setiap unggas? Misalnya bebek harus begini, ayam harus begini. Nah, bisa dijelaskan gimana ini Pak? Jadi kalau seperti ayam potong, yang paling gampang aja. Ayam potong kalau di lapangan tuh ada yang panen umur 20-25 habis. Kan gitu. Vaksinnya kena berapa? 2 kali tetes. Kalau vaksin tetes itu sudah dosis. Jadi 1 tetes diberikan di mata. Jadi ada yang pakai prinsip 4-4-4 gitu. Yang saya pakainya biasa yang ini. Ada yang prinsipnya 7-7-7. Jadi 7 hari 14 hari ya berarti ya. Tambah 21 hari. Itu yang pakai 7-7. Gitu. Tapi kalau petelur panjang gitu loh. Jadi umur 4 itu ada tetes sama suntik leher. Umur 14 hari tetes mulut. 18 hari itu tetes mulut lagi. 23 tetes mulut, 35 suntik. Jadi 60 suntik korisa, 70 suntik AI, 105 NDB DS. Jadi menurut apa itu program dan serangan penyakit itu sendiri. Jadi tersusun sudah Pak.
Oke. Kalau kita beli vaksin di toko paket, kita minta program vaksinnya pasti dikasih, pasti ada ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari sebentar, Mas Chandra yang ada di Krian ya. Ini menanyakan bagaimana memberikan vaksin jika ternak kita terserang penyakit. Nah ini mungkin lagi nggak sehat ternaknya atau unggasnya. Nah ini bagaimana Pak? Apa ada sebentar sebelum dijawab kita gabung dulu dengan yang berikut ini ya Pak ya. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini, karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas ya, masih ada dancing gitu, masih ada dancing, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu.
Bersama kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat Suara Sidoarjo masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Jabon ya. Pada siang hari ini membahas tentang pemberian vaksin pada unggas. Dan tadi masih bersama dengan Pak Revan, juga Pak Afif dan Pak Sunyoto. Tadi ada satu pertanyaan dari Pak Chandra yang ada di Krian, bagaimana pemberian vaksin pada unggas yang terserang penyakit. Kemudian ini ada 3 lagi Pak, langsung dijawab nanti singkat-singkat saja karena waktunya kurang 5 menit ya. Dari Indra yang ada di Candi Pari. Pemberian vaksin pada unggas ini apakah sistemnya sama dengan vaksin pada manusia? Kemudian Jamal yang ada di Sidokepung, apakah unggas yang sudah divaksin telurnya layak dikonsumsi? Nah, kemudian dari Pak Sunu yang ada di Prambon, beliau ini punya ternak ayam potong baru. Beliau ini pakai BL2. Ya, saat pemberiannya itu diberikan pada unggas di usia muda. Mungkin ada saran vitamin apa biar ayam potongnya sehat. Oh, ini diberi vitamin apa gitu Pak? Oke, silakan langsung ditanggapi. Ada 4 berarti. Nanti bisa ditambah-tambah Pak Revan atau Pak Sunyoto, monggo silakan. Pertanyaan yang pertama tadi Pak Yang. Misalkan ada unggas yang sudah terkena penyakit, terus caranya vaksinasi itu bagaimana? Kita kembali ke belakang, itu cara pemberian vaksinasi memang kita harus menggunakan asas etika tepat. Maksudnya yang pertama itu kita tepat waktunya, yang kedua itu tepat sasaran atau di penyakitnya, dan yang kedua itu jenis vaksin yang digunakan. Jadi apabila di sini ternak itu sudah terserang penyakit, kita indikasi dulu penyakitnya itu apa. Misalkan kalau di sini kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, memang ada beberapa jenis vaksinasi, jenis vaksin menurut antigennya. Itu yang pertama tadi yang vaksinasi jenis protozoa, kemudian vaksinasi viral, dan kemudian vaksinasi dalam bentuk biologi. Jadi ketiga macam vaksin ini penggunaannya sangat berbeda-beda sekali. Seperti pada contoh itu vaksinasi jenis antigen protozoa itu protozoa itu merupakan suatu mikroorganisme kecil yang sudah mempunyai sistem reproduksi, sekresi maupun alat gerak itu tersendiri, yang itu nantinya bisa menyebabkan suatu keadaan di mana unggas itu tidak seperti biasanya, ataupun bisa disebut juga terserang penyakit. Jadi untuk salah satunya penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini bisa disebut dengan snot, atau kalau yang lain itu penyakitnya itu berak darah. Jadi unggas itu bisa berberak darah. Jadi untuk menanggulangi atau meminimalisir daripada penyakit ini bisa menggunakan vaksinasi dalam bentuk korisa.
Jadi vaksin Coryza ini bisa untuk meminimalisir penyakit daripada snot dan berak darah daripada unggas tersebut. Terus kemudian bisa kita juga menggunakan vaksin jenis viral. Jenis viral ini penyakit daripada unggas yang disebabkan oleh virus. Jadi termasuk tadi yang saya sebutkan virus ND, Newcastle disease, itu penyebabnya adalah virus, Pak. Jadi kita menggunakan vaksin ini untuk meminimalisir daripada serangan daripada penyakit ND tersebut. Oke. Jadi intinya pemberian vaksin pada unggas yang sakit itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi harus ada tahu aturannya. Gitu ya Pak Revan ya. Waktu, jenis vaksin yang digunakan dan penyakitnya itu penyakit apa yang terjadi pada unggas. Jadi tidak kita sembarangan memberikan vaksin terhadap unggas tersebut. Apabila terjadi penyakit istilahnya itu ND atau snot, itu harus menggunakan vaksin apa, itu sudah ada vaksinnya sendiri. Oke, baik, mudah-mudahan jelas Mas Chandra. Kemudian ini Indra yang ada di Candi Pari, apakah vaksinnya sama sistemnya dengan vaksin pada manusia? Menurut sistem yang bagaimana? Iya, ini masih belum jelas ini. Sistemnya sama dengan vaksin manusia. Kalau pada prinsip dasarnya yang namanya vaksin sih sama aja ya. Kekebalan pada penyakit. Oke, baik. Langsung dijawab. Kemudian dari Pak Jamal Sidokepung, apakah telur ayam unggas yang udah divaksin telurnya layak konsumsi, Pak? Aman, nggak masalah, Pak. Aman, nggak masalah ya. Gak masalah. Kalau tadi ada kecelakaan tadi kan lebih memanjang ya, bukan oval lagi. Karena ayamnya sakit. Itu juga aman nggak, Pak, dikonsumsi? Ya nggak masalah, Pak. Nggak masalah ya. Ya itu tadi rupanya nggak karu-karuan bentuknya. Ya. Kan kadang-kadang kita kaget. Ini telur kok begini. Iya. Mungkin orang-orang ragu untuk mengkonsumsi gitu. Tapi itu nggak masalah ya, Pak ya. Masalah. Oke, baik. Kemudian dari Sunu Prambon, ini peternak baru pakai vaksin BL2. Saya nggak tahu nih ya, vaksin itu yang BL2. ditanyakan vitaminnya, Pak. Ada vitamin pemacu namanya growth promotor. Langsung tanya aja di Poultry Shop karena saya nggak berani sebut merek. Tapi pada prinsipnya istilahnya pemacu supaya cepat besar, kan itu yang dia inginkan. Itu ada vitaminnya grow promotor namanya. Masalah merek tanya di toko aja, ada. Nggak boleh saya petugas merek. Mohon maaf. Mohon maaf. Ada yang jelas vitaminnya ada. Iya, kecuali jadi brand ambasadornya ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah jam 10. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Afif, Pak Revan sebagai yang terakhir. Silakan. Untuk yang terakhir ini pesan dari teman-teman saya sebagai perwakilan. Jadi untuk masalah peternakan khususnya di sini yang kita bahas adalah unggas. Nanti memang vaksinasi itu sangat penting dilakukan. Seperti halnya kita sendiri sekarang kan musimnya pandemi, kita cari vaksin di mana gitu ya. Untuk khususnya pada unggas di sini vaksinasi itu memang sangat diperlukan. Memang sejak dari dini, dari kecil umur 3 sampai dengan 4 hari itu memang perlu sangat sekali diberikan vaksin. Itu dengan tujuan untuk memberikan sistem imun atau kekebalan pada tubuh pada unggas tersebut, sehingga nantinya unggas tersebut tidak mudah terserang oleh penyakit, tidak tertular oleh penyakit, dan nantinya kelangsungan daripada hidup daripada unggas tersebut bisa menjadi stabil, dan kemudian pada endingnya yang kita harapkan sebagai peternak itu nanti adalah produktivitas. Jadi produktivitas itu nanti akan memberikan, kalau produktivitasnya tinggi, otomatis income kita sebagai peternak insya Allah akan meningkat juga. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini statement closing dari Pak Revan, mudah-mudahan bisa kita cermati gitu ya, terkait dengan perbincangan kita pada siang hari ini tentang vaksinasi pada unggas. Apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Jabon, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Revan, Pak Afif, Pak Sunyoto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.